Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dalam bayangan gelap, sebuah tripod batu giok seukuran kepalan tangan berdiri di sana. 3 kaki dan 2 telinga, badan tripodnya bersinar ungu. Ada tripod kecil di dunia ini. Sepertinya botol anggur. Musi terkejut. Sui mengulurkan tangan dan meraihnya. Tripod batu giok jatuh ke telapak tangannya dengan swoosh, melihat lebih dekat, dan berkata, ini ramuan. Saat dia berbicara, dia menekan telapak tangannya. Gelombang. Tripod giok seukuran kepalan tangan tiba-tiba menjadi lebih besar, dan tingginya hampir 10 kaki. Pada saat ini, Ning Siji dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas bahwa permukaan bundar tripod ini diukir dengan totem burung dewa seperti Suzaku, Luanbird, Bifang, Fire Vision, Del. Dengan jelas. Dingko memiliki kabut ungu yang mengepul, menyebarkan suasana misterius. Dan di bagian bawah tripod, kata, Zik, diukir dengan tulisan. Tidak diragukan lagi bahwa Ding Ming Zik ini. Bagus. Mata semua orang berbinar. Ini adalah harta rahasia pola roh, disempurnakan oleh biksu spiritual yang agung. Tubuh tripod memiliki 8 lapisan pola roh, yang masing-masing memiliki efek magisnya sendiri, secara khusus disiapkan untuk pemurnian obat. Sui melihatnya dan berkata, hanya di tangan seorang kultivator spiritual, kuali ini dapat memanfaatkan segalanya dengan sebaik-baiknya dan mengerahkan kekuatan penuhnya. Namun, jika orang-orang dari generasi saya dapat menggunakan kekuatan formasi untuk membuat alkimia dengan kuali ini. Berbicara, dia membuang energi sebenarnya di antara telapak tangan dan jari-jarinya. Kuali ungu tiba-tiba menyusut seukuran kepalan tangan barusan. Setelah itu, Sui memisahkan seberkas pemikiran spiritual dan menembusnya. Ding memiliki ruang sendiri, dengan jarak 10 kaki, sebesar bangunan 3 lantai. Ketika pikiran spiritual Sui menyelidikinya, dia segera melihat sekelompok cahaya bercahaya tergantung di tripod, memancarkan semburan aroma obat yang kuat. Dalam sekejap, Sui mengenali lusinan ramuan yang terkandung dalam kelompok cahaya. Terutama ketika dia mengenali ramuan langka, cairan giok sumsum spiritual, Sui Deng segera mengerti. Pria yang menyebut dirinya Cipeng Zenjun sedang mencoba membuat roh kebangkitan Yuandan. Ramuan ini berasal dari garis kultivasi jiwa. Dengan cara ini, tidak ada bedanya dengan memiliki tubuh asli. Namun, kerugian dari tubuh roh juga jelas, yaitu, dalam kehidupan ini dan dunia ini, Anda hanya dapat mencari cara kultivasi jiwa. Fisik yang dipadatkan oleh tubuh jiwa seperti King Wan sebenarnya adalah tubuh roh, ketika mereka benar-benar memulai jalur kultivasi. Mata Sui sedikit aneh. Tidak heran kalau Cipeng Zenjun barusan sangat kesal, dan dia bahkan lebih tidak mau ketika dia pergi. Ternyata dia telah menghancurkan rencana alkimia. Dari sini, Sui juga menyimpulkan bahwa sinar klon jiwa ilahi dari Raja Sejati Cipeng ini seharusnya telah melintasi perbatasan belum lama ini. Karena kedatangannya, pusaran berwarna darah terguncang dengan hebat, dan keributan itu begitu hebat sehingga para pejuang dunia percaya bahwa perbedaan yang menakjubkan telah terjadi di Baocha Yaoshan. Mengubah. Jadi baru-baru ini, banyak prajurit yang tertarik. Biksu seperti yang ada di kuil Sanglin adalah contohnya. True Monarch Cipeng jelas dipersiapkan dengan baik untuk operasi lintas batas ini, mencoba menggunakan metode alkimia untuk memurnikan semangat Yuandan yang masih hidup, untuk memadatkannya sesegera mungkin secara fisik, mulailah yang baru praktek. Adapun alasan dia membuat alkimia di sini. Sederhana. Brahma Forbidden Magic Array, tempat ini sepenuhnya dilarang. Dengan kemampuan Raja Sejati Cipeng, ia masih tidak dapat menembus formasi segel yang mengerikan ini. Jika tidak, dia takut dia akan pergi lebih awal, dan dia tidak perlu meramu alkimia sama sekali, tetapi langsung mengadopsi metode merebut rumah, dan kemudian dia akan dapat memulai budidaya lagi. Selanjutnya, Sui memberi tahu Ning Siji dan yang lainnya tentang spekulasinya, dan kemudian menyatakan rencananya. Saya berencana untuk menggunakan kekuatan formasi besar di sini untuk memurnikan pot pil obat. Anda membantu saya melindungi hukum. Setelah pil selesai, semua orang dapat membaginya bersama.
Ning Siji dan mata yang lain berbinar, dan mereka semua setuju dengan gembira. Su Yi tidak menunda lagi, dan duduk bersila di atas platform lotus giok hitam. Lan Su melihat ini, mengeluarkan sebotol pil obat, menyerahkannya kepada Su Yi, dan berkata, Tuan Su, ini sebotol Tian Xiang Yulu, Anda bisa membawanya gunakan. Su Yi tidak sopan dan langsung mengambilnya untuk ditelan. Lan Su sangat senang ketika dia melihat ini, dan senyum muncul di bibirnya yang lembab, terima saja, di masa depan. Aku tidak percaya kamu berani katakan aku pengganggu. Ning Siji dan Mu Si menghela nafas lagi. Tian Xiang Yulu. Bahkan di Dazhou, Tian Xiang Yulu, juga sangat terkenal, dan dianggap oleh para pejuang sebagai obat ajaib yang dapat hidup dan mati. Tapi sekarang, Lan Su mengeluarkan sebotol untuk menyembuhkan Su Yi. Keluarga kaya dan kaya seperti ini membuat orang sepenuhnya menghargai apa artinya menjadi kaya dan berkuasa. 1/4 jam kemudian, Su Yi bangkit dan memutuskan untuk memulai alkimia. Melihat sosok Su Yi muncul dari udara tipis, dengan lambaian jubah lengan bajunya, formasi sihir terlarang Brahma meraung, dan gelombang kekuatan penahan muncul. Zigding dipindahkan, dan berubah dari seukuran kepalan tangan menjadi setinggi sekitar 10 kaki, tergantung di kehampaan. Ketika Su Yi memanipulasi kekuatan formasi besar dan mengalir ke Zigding, harta rahasia pola spiritual tiba-tiba menjadi cerah, dan cahaya serta bayangan totem yang luar biasa dan aneh muncul. Ada burung merah terang mengepakkan sayapnya dalam nyala api, bifang menabrak langit, burung api berkeliaran di jurang, burung luan bernyanyi seperti guntur. Ning Siji dan yang lainnya kaget dan kagum dengan pemandangan itu. Siapa yang mengira bahwa cara cerdik seperti itu akan datang dari tangan seorang pria muda di alam master tingkat kedua? Su Yi duduk bersila di kehampaan, lengan bajunya berkibar, dan dia melemparkan serangkaian ramuan ke dalam Zik Cauldron, hampir semua ramuan peringkat 4 atau lebih tinggi. Faktanya, Su Yi sekarang memiliki latar belakang keluarga yang sangat kuat. Apakah itu pertempuran Istana Gubernur Gonzu, pertempuran Long Qiaoyi, atau pertempuran Yuntao Guan, Su Yi memperoleh nilai yang tak ternilai. Barang rampasan. Selain itu, ada 90% harta dari Paviliun Sifang. Tentu saja, di Zigding ini, ada lusinan eliksir yang ditinggalkan oleh Raja Sejati Cipeng, tetapi sekarang eliksir ini semuanya telah diubah menjadi bahan alkimia Su Yi. Boom gelombang-gelombang. Zigding meraung dan dipenuhi cahaya. Kadang-kadang, Su Yi memanipulasi kekuatan formasi besar dan memainkan trik misterius. Awalnya, dengan kultivasi tingkat kedua tuannya, apalagi alkimia, dia tidak dapat memobilisasi kuali Zik ini. Tetapi dengan kekuatan penahan dari Brahma Forbidden Magic Array, Su Yi memiliki kesempatan untuk menggunakan ayam untuk bertelur. Pesulap yang kuat bahkan dapat membunuh musuh di seluruh dunia kultivasi. Ning Siji, Mu Si dan Lan Su semuanya menjaga daerah dekat Su Yi. Jika kecelakaan terjadi saat ini, kerugiannya akan sangat besar. Setelah dupa penuh, Su Yi jelas lelah. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan formasi besar untuk membuat alkimia, kultivasi dan kekuatan jiwanya terus-menerus dikonsumsi dalam manipulasi formasi besar. Hingga saat ini, ada tanda-tanda samar kehabisan bahan bakar. Tapi itu bagus, meskipun saya sudah lama tidak membuat alkimia, tetapi apa yang saya perbaiki kali ini bukanlah ramuan suci tingkat tinggi, tetapi sangat halus. Pada saat ini, ada semburan dupa obat bening yang berasal dari tungku, dan hanya menyesapnya akan membuat orang merasa segar dan rileks, dan pori-pori di seluruh tubuh melebar. Hanya satu langkah terakhir. Su Yi menahan kelelahannya, fokus pada alkimia, dan tidak berani mengabaikannya. Jika tidak, kemungkinan besar akan gagal. Dentang. Tapi pada saat terakhir ini, suara pedang tiba-tiba terdengar. Suara itu masih bergema, pedang rahasia jimat hitam telah menembus udara, dan kecepatannya sangat cepat, dan langsung menuju ke Su Yi yang sedang menyempurnakan alkimia. Waktu pembunuhan ini sangat luar biasa. Su Yi sedang meramu pil dengan sepenuh hati dan pikirannya. Jika dia terganggu, dia bisa menghindari pukulan ini, tetapi pot pil akan dihancurkan. Tetapi jika Anda tidak menghindarinya, kemungkinan besar Anda akan terbunuh di tempat. Dilema.
Pada saat ini, kelopak mata Sui sedikit berkedut, tetapi pikirannya sangat tenang, tidak tergesa-gesa, dan terus berkonsentrasi pada alkimia. Dentang. Tabrakan yang mengejutkan bergema. Melihat momen kritis, Ning Siji mengambil tembakan, dan pedang terbang merah berbentuk ikan seperti pedang merah, dan itu berbahaya dan memblokir jimat hitam. Pedang rahasia. Keduanya bertabrakan kurang dari 1 kaki dari Sui, dan akibat cipratan itu bahkan mengenai Sui. Sosoknya bergetar hebat. Namun meski begitu, ekspresi Sui tetap tenang, dan fokus seperti sebelumnya. Melihat ini, Ning Xiyu dan yang lainnya tidak bisa menahan keringat dingin, dan kemudian masing-masing dari mereka tampak suram, dan alis mereka penuh dengan niat membunuh. Dentang. Setelah pedang rahasia rune hitam diblokir, pedang itu langsung tersapu dan jatuh ke kegelapan di kejauhan. Menantikan, Ning Siji dan yang lainnya tiba-tiba melihat sekelompok orang datang dari tempat yang sangat jauh. Dia dipimpin oleh seorang pria berjubah dengan penampilan biasa, tetapi matanya setajam elang. Selain itu adalah seorang pria tua berambut perak yang baik hati, seorang wanita dalam jubah Tao dan pedang. Ini adalah tetua paviliun Qianlong Jianzong Chuan Gong Lu Dongliu, tetua kepala pintu luar Li Chang, tetua kedua Liao Yunliu. Ketika mereka melihat ketiga orang ini, mata Ning Siji dan Musi menyipit. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali 3 seni bela diri bawaan dari Qianlong Jianzong ini? Jika hanya ini, tidak apa-apa, lagi pula, sebelumnya, mereka juga bergabung untuk membunuh sekelompok seni bela diri bawaan di kuil Sanglin. Sekarang dia menghadapi Lu Dongliu dan yang lainnya, dan dia tidak takut. Tapi sekarang adalah waktu yang salah. Sui berada pada saat kritis alkimia, dan tidak boleh terganggu. Yang membuat Ning Siji dan yang lainnya merasa lebih berat adalah ada 2 orang di samping Lu Dongliu. Seorang lelaki tua kurus dengan rambut acak-acakan, berjalan dengan tongkat. Seorang pria paruh baya yang anggun dengan jubah giok, dengan sabuk giok putih di pinggangnya, berdiri di puncak gunung, dengan pedang rahasia hitam di telapak tangannya. Jelas, pembunuhan barusan datang dari pria paruh baya berjubah giok ini. Dan ketika dia melihat mereka berdua, Ning Siji mengerutkan kening, dan wajah tampan Musi menjadi suram dan tidak sedap dipandang. Jubah giok raja setengah baya yang terkenal, penguasa Akademi Jixia. Pria tua kurus dengan rambut acak-acakan, namanya Helian Hai, penguasa Akademi Suiyue. Keduanya adalah sekte bela diri bawaan, dan keduanya telah berada di antara 10 sekte bela diri bawaan bertahun-tahun yang lalu. Wang Tu, khususnya, berada di masa jayanya, dengan pedang ringan di tangannya. Pernah dikomentari oleh Paviliun Sifang sebagai ilmu pedang di dunia, pedang rakit ringan menempati 3 titik romansa. Mereka berdua datang bersama Lu Dongliu dan rombongannya, yang membuat Ning Xiu dan yang lainnya sadar bahwa mereka dalam masalah. Meskipun Lan Su tidak mengenali orang-orang ini, dia menyadari keseriusan situasi, dan sepasang alis gelap yang indah mengerutkan kening, siap untuk bertarung. Lihat, semuanya, Putra Sui ini memanipulasi kekuatan formasi terlarang di sini, memurnikan obat-obatan di sini, dan metode ini seperti orang abadi. Lihat, Lu mau tidak percaya bahwa ada orang seperti itu di dunia. Lu Dongliu menunjuk Sui yang sedang duduk di kejauhan, dan membuka mulutnya dengan emosi. Dia terlihat tenang. Hehe, aku hanya melihat dia kelelahan sekarang, hampir kehabisan bahan bakar, dan dia tidak tega mengganggu alkimianya. Li Chang tersenyum. Saya tidak tahu pil apa yang dia buat, tetapi aroma obatnya begitu kuat dan jernih, mengapa kita tidak menunggu dia membuatnya, lalu membunuhnya? Liao Yunliu, yang memiliki pedang di punggungnya, berbisik pelan. Tidak, jangan ditunda. Helian Hai, dengan rambut berantakan, dengan tegas menolak, itu akan berubah jika sudah terlambat. Menurut pendapat saya, Anda harus segera mengambil tindakan dan membunuh binatang buas ini. Kepala istana dari Akademi Bulan Air penuh dengan niat membunuh. Tapi bagaimana dengan ketiganya? Wang Tu setengah baya yang anggun dengan jubah giok memandang Ning Si dan yang lainnya dengan ekspresi lucu. Melihat Lu Dongliu berpikir sebentar, dia berkata dengan ringan, Ning Xiu, apakah kalian bertiga berencana untuk pergi sekarang, atau biarkan aku menunggu untuk melihatmu dalam perjalanan?
Yang disebut, di jalan, secara alami dikirim ke jalan kematian. Lakukan. Ekspresi Ning Siji tenang, kata-katanya tenang, tapi dia bertekad. Musi juga tersenyum dan berkata, Raja ini ingin mencobanya hari ini. Apakah peran Qianlong Jianzong cukup keras? Tanggapan Lansu sangat sederhana, mengatakan, mereka khawatir kita akan bekerja keras, jadi mereka tidak akan berani mengambil kesempatan pertama. Omong-omong, keturunan Sekte Pedang Donghua dengan penampilan yang sangat cantik dan temperamen yang sangat mulia menunjukkan senyum menghina, dan mengucapkan sepatah kata dari bibirnya. Tapi aku, jangan khawatir. Desir. Dia mengangkat tangannya, dan tali Tianluo naik ke udara, dan anginnya bagus, seperti semburan perak, membentuk penghalang, menghalangi Sui di depan. Hampir pada saat yang bersamaan, Lansu melambaikan tangannya, dan masing-masing menghancurkan lebih dari 10 jimat giok Yuandao. Boom! Ledakan! Ledakan! Untuk sementara waktu, angin topan, guntur liar, lautan api, panah air, batu raksasa. Semua jenis kekuatan magis membanjiri langit seperti banjir. Meskipun setiap pukulan tidak dapat dibandingkan dengan peri terestrial nyata, ia memiliki 3 titik api, cukup untuk mengenai sekte bela diri bawaan. Saat berhadapan dengan para biksu di kuil Sanglin sebelumnya, Lansu menggunakan serangan membabi buta ini untuk memberikan pukulan berat pada lawan. Pada saat yang sama ketika Lansu bergerak, Ningxia dan Musi siap mengambil kesempatan untuk menebus pisau. Tanpa diduga, dalam menanggapi serangan seperti itu, Lu Dongliu tiba-tiba memegang payung perunggu dan membukanya tiba-tiba. Boom! Ketika payung perunggu dibuka, itu seperti tirai cahaya keemasan, menghalangi Lu Dongliu dan yang lainnya. Di tirai cahaya keemasan, semua pola jimat yang tidak jelas dan padat melonjak, dan pancarannya berkobar. Payung Qian Yuan. Harta rahasia Yuandao yang disempurnakan oleh biksu Yuandao, dapat menahan angin dan hujan, dan juga dapat meredakan semua jenis serangan, dan pertahanannya tidak dapat ditembus. Bertahun-tahun yang lalu, ada tanah abadi Qianlong Jianzong, memegang payung ini, berdiri di medan perang perbatasan, dengan mudah menghalangi hujan panah dari 10 arah. Dan sekarang, harta ini dikorbankan oleh Lu Dongliu dan diblokir di depan. Serangkaian serangan dari jimat giok Yuandao meledak di tirai cahaya keemasan seperti kembang api, dan kekuatan penghancur yang dihasilkan mengguncang tirai cahaya keemasan. Riak kekerasan. Namun, tirai cahaya keemasan tidak dapat dipatahkan. Ning Siji dan hati Musi tenggelam, dan Lu Dong ini berlama-lama dengan payung Qian Yuan dan harta lainnya, jelas itu adalah rencana yang telah direncanakan. Lansu sedikit mengernyit, sedikit terkejut. Jimat Yuandao giok ini semuanya adalah harta yang bagus. Sayang sekali menyia-nyiakannya seperti ini. Lu Dongliu menyingkirkan payung Qian Yuan, dengan penyesalan. Li Chang memiliki wajah yang murah hati, tersenyum dan berkata, jika seseorang meninggal, itu akan sangat disayangkan. Dentang. Liao Yunliu menarik pedang di belakangnya, dan berkata dengan rapi, lakukan. Suara itu masih bergema, dia menginjak tanah dengan telapak kakinya, dan sosoknya bergegas menuju Ningxi seperti kilat. Desir. Pedang itu seperti es dan salju, menyilaukan dan cerah, dengan roh pedang yang mengerikan. Hampir pada saat yang sama, Lu Dongliu tersenyum sedikit, sosoknya melintas, dan dia menyapu ke arah Lansu dengan lengan baju yang besar dan sebuah pukulan. Penatua Paviliun Qianlong Jianzong Chuan Gong ini, begitu dia mulai, dia mendominasi seperti dewa dan iblis, hanya pukulan, dia akan mengenai semacam langit dan bumi. Sebuah kekuatan tenggelam. Di sisi lain, Li Chang, yang janggut dan rambutnya semuanya putih, mengangkat lengan baju dan jubahnya, dan pedang terbang hitam menyapu, berputar-putar, dan menebas ke arah Musi. Dalam sekejap, ketiga pria besar dari Qianlong Jianzong ini tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, dan mereka bergegas ke Ning Siji dan yang lainnya, dan mereka bekerja sama dengan sempurna. Boom! Perang pecah, dan segera, Ning Siji, Musi, dan Lansu semua menggunakan segala cara mereka dan tidak berani mempertahankannya. Alasannya adalah situasinya terlalu mendesak dan berbahaya. Seperti biasa, mereka tidak perlu putus asa.
Tapi sekarang, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Lu Dongliu dan ketiganya berencana untuk menahan mereka sehingga Wang Tu dan Helian Hai dapat menangani Sui. Namun, Sui saat ini sedang meramu alkimia, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli. Yang lebih buruk, bahkan jika dia menyerahkan pot pil obat itu, tapi sekarang Sui sudah diambang kehabisan minyak, pada waktu terlemah. Dalam keadaan seperti ini, begitu dia terkena, konsekuensinya akan sangat fatal. Oleh karena itu, tidak peduli itu Ning Siji, Musi, Lansu, mereka semua tidak keberatan, dan mereka mulai bekerja keras pada saat pertama, berniat melakukan yang terbaik untuk menghentikan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Hanya, bagaimana mungkin Lu Dongliu dan yang lainnya tidak menebak kekhawatiran Ning Sihua dan yang lainnya? Sehingga ketika perang seperti itu pecah, itu jatuh ke dalam situasi yang paling berbahaya di tempat pertama. Wang Tu, master dari Akademi Jixia, dan Helian Hai, master dari Akademi Sui Yue, segera bergegas menuju Sui Hong tidak jauh segera setelah pertempuran pecah. Pergi dengan Wang Tu mengorbankan pedang sepanjang 3 kaki, hijau seperti air danau biru, menyilaukan matahari, dengan lengan elegan, dan tiba-tiba menebas dengan pedang. Boom! Tali langit seperti semburan perak awalnya diblokir di depan Sui, seperti penghalang. Tapi sekarang, pedang itu dilempar dengan keras oleh pedang Wang Tu. Dan mengambil kesempatan ini, Helian Hai di sisi lain berteriak keras, memegang seteguk merah. Tombak perang, seperti anak panah dari tali, melesat menuju Sui. Mati! Helian Hai dengan keras mengayunkan tombak merah, memunculkan bayangan tombak berwarna darah di langit, merobek langit, dan tombak itu menunjuk langsung ke Sui. Pada saat ini, Sui duduk bersila, seolah-olah dia enggan menyerahkan pot pil obat, dan sepertinya tidak menyadari semua ini. Di mata Helian Hai, domba yang akan disembelih tidak lebih dari itu. Dia tidak bisa menahan sedikit pun kegembiraan dalam ekspresinya. Tapi pada saat yang sangat berbahaya ini, sesosok tiba-tiba muncul dari udara tipis. Dentang. Suara tabrakan yang memekakkan telinga. Sosok yang bergegas tepat waktu terkejut dan terhuyung mundur, batuk darah di bibirnya. Ning Si. Dia merasakan ada sesuatu yang salah sebelumnya, sepenuhnya mengabaikan bahaya terluka, dia segera bergegas, dan pada saat kritis ini, memblokir pukulan fatal Helian Hai. Namun, dia juga terluka parah. Pertama, Liao Yunliu menebas punggungnya dengan pedang, dan kulitnya terbuka dan dagingnya terkoyak, dan bekas pedang berdarah muncul jauh di dalam tulang. Pada saat ini, karena tembakan tergesa-gesa, ki dan darah hampir terganggu oleh pukulan Helian Hai, dan dia menderita banyak luka dalam. Wajah cantik yang dia lukis menjadi pucat. Terutama di punggungnya, darah mengalir deras seperti mata air. Tapi dia sepertinya tidak menyadarinya, ekspresinya tenang, dan sebelum Sui, dia memegang tombak bulan pudar api biru di satu tangan dan pedang terbang ikan mas merah di tangan lainnya. Kamu, Master Istana yang bermartabat dari Akademi Tianyuan, bahkan tidak berencana untuk mengambil nyawamu demi putra Sui. Sayang sekali, kamu tidak bisa menghentikannya. Liao Yunliu tampak terkejut, dan langsung menggelengkan kepalanya. Ketika dia berbicara, dia sudah bergegas ke depan, dengan pedang di udara, dan dia dikirim seperti petir. Pada saat yang sama, Wang Tu dan Helian Hai juga menyerang bersama, yang satu lebih kejam dari yang lain, dan mereka tidak pernah melewatkan kesempatan apapun. Diserang oleh ketiga pria besar ini, Ning Si menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan tatapan gila, dan ekspresinya menjadi lebih tenang. Dia tampaknya telah membuat keputusan. Di dalam tubuhnya, sebuah kekuatan yang tampaknya telah lama berdebu terbangun sedikit demi sedikit. Tetapi pada saat ini, sebuah suara samar terdengar di telinganya. Tidak ada gunanya melawan kutu ini. Ning Siyu terkejut. Pada saat yang sama dengan suara acuh tak acuh terdengar, Sui, yang duduk bersila di kehampaan, tiba-tiba menoleh dan melirik Liao Yunliu, Wang Tu, dan Helian Hai. Mata yang dalam seperti lubang hitam yang tak terduga di langit berbintang, dan ada pedang yang agak tajam di dalamnya. Boom! Sosok Liao Yunliu dan ketiganya yang bergegas bergidik,
jiwa mereka dihantam oleh niat pedang seperti gunung tanpa batas, dan rangan tertahan keluar dari bibir mereka. Kemudian, sosok mereka tiba-tiba mundur, darah menetes dari bibir mereka, ekspresi kesakitan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan muncul dalam ekspresi mereka, dan lapisan keringat dingin muncul di punggung mereka. Jiwa. Pada saat itu, Su Yi hanya meliriknya, dan dia tanpa terlihat melukai jiwa mereka dengan kekuatan jiwanya. Jika mereka tidak menghindar tepat waktu, roh-roh itu pasti akan musnah total. Dan perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Ada apa? Lu Dongliu dan Li Chang mengerutkan kening. Su Yi sepertinya sudah pulih. Mata Musi dan Lan Su dipenuhi dengan kegembiraan, dan hati mereka yang semula tegang menjadi jauh lebih santai saat ini. Pada saat ini, Ning Xiu tampaknya telah menemukan sesuatu dan mau tidak mau melihat Su Yi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.